Shalom teman-teman, kembali lagi di ibadah Hawetins pada pagi hari ini. Gimana? Udah seminggu nih gak ketemu? Udah kangen belum buat memuji nama Tuhan? Yuk sebelum kita memuji nama Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Tuhan, tapi kami yakin Tuhan, lagu yang kami bawakan Tuhan, firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan, dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Yuk kita datang dengan Tuhan dengan membawa lagu pujian ini. Dalam pelatarannya, dengan hati
kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, Shalom. Apa kabar? Pada pagi hari ini kita mau belajar mengenai satu tema. Tema kita pada pagi hari ini adalah kembali, terima pengampunan, serta sukacita Bapa. Kak Fendi ulangi lagi tema pada pagi hari ini, kembali, terima pengampunan, serta sukacita Bapa. Hari ini kita belajar di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Pernahkah teman-teman itu merasakan telah berbuat sesuatu yang salah, namun rasanya kok susah untuk kembali? Dalam artian kayaknya saya sudah buat sesuatu yang fatal dan gimana ya? Yuk kita sama-sama belajar. Kak Fendi akan bacakan Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Lukas 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya. Dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Oke, saya percaya teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada, seringkali membaca dan merenungkan dan mendengarkan bagian dari firman ini. Kalau hari ini kalian atau pernah merasakan saya sudah melakukan dosa yang fatal atau melakukan hal kesalahan yang berat sehingga sulit rasanya untuk kembali. Kita mau dengar yuk. Dosa kayak gimana sih yang sudah dilakukan si bungsu ini? Di dalam ayat 12 kita bisa baca. Di dalam ayat 12 dikatakan, kata yang bungsu
kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sejauh yang Kak Fendi tahu, warisan biasanya diberikan kepada seorang anak ketika orang tua itu lanjut usia ataupun maaf kata sudah meninggal. Ini dosa pertama yang dilakukan si bungsu. Jadi kalau mau Kak Fendi bayangkan seperti ini. Bapaknya masih sehat, tapi wes diminta ke warisan. Jadi kalau secara tanda kutip Kak Fendi bilang gini, seperti si bungsu ini nyumpain bapaknya mati atau nyumpain bapaknya atau gimana lah. Sejauh yang Kak Fendi tahu ya, orang membagi warisan biasanya setelah umur orang tua itu setelah lanjut usia ataupun setelah meninggal begitu. Itu dosa pertama. Dosa yang kedua yang dilakukan si bungsu ini ada di dalam ayat 13. Setelah dia mendapatkan harta warisan itu dikatakan di sini, ia memboroskan harta itu dan hidup berfoya-foya. Memboroskan harta itu dan hidup berfoya-foya. Kita lihat di dalam ayat 14 dan 16. 14 sampai 16 dikatakan, karena dia hidup berfoya-foya, hasilnya apa? Ia menjadi melarat pertama. Kedua, demi dia bisa makan, dikatakan dia bekerja kepada seorang majikan dan sampai-sampai untuk mengisi perutnya dia mau makan makanan babi, ampas babi dikatakan di situ. Kalau boleh Kak Fendi merangkum menjadi satu kalimat. Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Dan setiap dosa pasti ada buahnya. Oke, setiap dosa pasti ada buahnya. So, Kak Fendi, jadi gimana Kak? Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan dan rasanya saya sudah terlalu jauh daripada Tuhan dan kayaknya Tuhan gak mungkin deh ampunin saya, Tuhan gak mungkin deh istilahnya terima saya kembali karena apa yang telah saya lakukan itu enggak banget. Pertama, di ayat 17 dikatakan, Lukas 15 ayat 17 dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya katanya. Yang pertama adalah menyadari keadaan kita. Bahwasannya hidup di dalam Tuhan jauh lebih baik daripada jauh dari Tuhan. Hidup di dalam Tuhan jauh lebih baik daripada jauh daripada Tuhan. Sadari. Pertama sadari. Yang kedua, dalam ayat 19 dikatakan tidak menuntut. Berapa banyak dari kita sering mendengar, aku mau tobat, aku mau berubah. Kalau ada syarat tuh ceritanya untuk berubah, untuk bertobat. Kadang kita sering mendengar hal itu bukan? Di sini dikatakan di ayat 19. Si anak bungsu ini tidak meminta lebih. Dikatakan aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Katakan si bungsu ini tidak menuntut. Tetapi dia bilang, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. 1, sadar. 2, tidak menuntut.
yang ketiga. Ayat 18 dan 21. Kembali dan akui kesalahan dan dosamu. Kembali dan akui dosamu. Dikatakan di sini, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Itu ayat 21. Ayat 18 dikatakan aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kembali dan akui dosamu. Di sini ada pengulangan kata, aku telah berdosa terhadap sorga dan Bapa. Diulangin lagi di ayat 21. Kembali dan akui dosamu. So, jadi gimana Kak kalau kita sudah jauh daripada Tuhan? Rasanya susah untuk kembali. Pertama, sadari hidup di dalam Tuhan jauh lebih baik daripada jauh dari Tuhan. 2, tidak menuntut. 3, kembali dan akui dosamu. Firman Tuhan di dalam ayat 20b dikatakan seperti ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Kalian bayangkan. Tuhan, Bapa itu tidak pernah lupakan anaknya. Sejelek apapun, seburuk apapun. Mungkin Kak Fendi bisa bayangkan di sini. Betapa baunya sang anak ini. Jaga babi men, bayangin. Bahkan sampai mau makan ampasnya babi. Kak Fendi bisa bayangkan di sini. Betapa baunya, betapa tidak layaknya sang anak ini. Dengan pakaiannya mungkin ya gak layak. Dia datang udah. Tapi bapaknya, perhatikan bapaknya, katakan. Sedari jauh dia telah melihat anaknya. Bapa kita yang di surga, Tuhan Yesus itu gak pernah lupakan kita. Sejauh kamu pergi, sejauh itu pun juga Dia ada bersamamu. Dikatakan bahkan dipeluknya, dirangkulnya, atau dipeluknya dan dicium. Tuhan kita gak kayak manusia di bumi. Gak kayak bapak-bapak mungkin yang pernah kita rasakan mungkin ketika kita buat salah yang besar. Anaknya datang diomelin dan segala macam. Kalian melihat hati Bapak seperti apa di sini. Tuhan gak pernah lupa akan anaknya yang sudah berdosa. Tapi gak cuma itu doang loh. Gak cuma disambut loh. Kita mau lihat lagi di dalam ayat yang ke-22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dikatakan di ayat yang ke-24, sebab anakku ini telah mati
dan menjadi hidup kembali. Dikatakan telah mati, telah hilang, dikatakan seperti itu. Artinya apa? Statusnya anak ini dikembalikan. Sebagai apa? Sebagai anak-anak terang kembali. Sebagai anak-anak Allah kembali. Tadi apa? Tuhan gak pernah lupa. Yang kedua, dia kembalikan statusmu. Yang ketiga, gak cuma itu men. Tuhan mengadakan pesta. Dalam ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Dan ambillah anak lembu yang tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Bayangkan betapa luar biasanya Bapak kita. Tema pada pagi hari ini, kembali terima pengampunan serta sukacita Bapa. Mungkin ada yang berkata, mungkin ada yang mengikat dalam artian ada yang merasa diriku gak layak. Atau apapun itu yang menjadi intimidasi iblis atas hidup kalian. Yuk, Kak Fendi ajak kalian untuk kembali merenungkan. Satu, sadari. Dekat dengan Tuhan jauh lebih baik daripada jauh daripada Tuhan. Dua, jangan pernah menuntut sama Tuhan. Kita tahu, kita ini salah. Jangan pernah menuntut itu kepada Tuhan. Yang ketiga, kembali dan akui dosamu. Kita sering melihat di gambar manapun, tangan Tuhan Yesus selalu terbuka. Gak pernah kan kita melihat di gambar manapun tangan Tuhan Yesus seperti ini. Tangan Tuhan Yesus selalu terbuka. Artinya apa? Dia tetap menerima kita kembali. Tapi ingat, selalu ada upah atas dosa. Anak ini menerima statusnya kembali. Anak ini diterima dengan sukacita kembali oleh bapaknya. Tapi anak ini harus melalui upah dosa itu. Yuk kita mau nyanyikan satu lagu. Sejauh timur dari barat. Oke, guys. Kita mau satukan hati. Kak Fendi gak tahu keberadaan kalian sekarang seperti apa. Mungkin hari-hari ini kalian berpikir atau Kak Fendi pernah merasakan hal yang sama ketika Kak Fendi sudah melakukan hal yang bodoh. Kak Fendi sudah melakukan dosa yang fatal. Sampai rasanya Tuhan maafin gak ya? Tuhan ampunin gak ya? Tapi firman hari ini berkata, Tuhan selalu menerima kita kembali. Ingat itu. Kalau hari ini teman-teman boleh beribadah pada pagi hari ini, itu adalah kesempatan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat
Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh lagi. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu yang luar biasa bagi hidup kami. Kami bersyukur punya Bapa yang baik. Kami bersyukur punya Bapa yang tidak pernah memandang keadaan kami. Kami tahu, kami menyadari Tuhan, kami mungkin jauh daripada-Mu Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan, kami sudah tersesat. Mungkin di dalam lubuk hati kami sudah melakukan hal yang fatal Tuhan. Rasanya sulit untuk kembali. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya. Engkau mengubah status kami. Engkau membangkitkan kami kembali Tuhan. Engkau memeluk kami dan merangkul kami. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan,
Setiap kami Tuhan yang masih terikat sesuatu, yang mungkin Tuhan kami sulit untuk melepaskannya. Tapi setiap teman-teman kami yang pada hari ini beribadah pada pagi hari ini, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap ikatan terlepas, setiap kuasa iblis yang mengikat dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, pengampunan-Mu lebih besar, kemurahan-Mu lebih besar. Selama kami masih hidup, itu adalah kesempatan kami untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Kesempatan kami untuk menerima kembali pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau, bersuka cita bersama dengan Bapa. Tuhan Yesus, biar kiranya hidup kami ini Tuhan, semakin hari semakin menyenangkan-Mu. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih buat pengampunan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan kami terlewat satu persatu dari kami Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini. Lawat Tuhan. Ubahkan Tuhan. Sentuh mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Menjadi daging dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat ibadah yang luar biasa ini. Kami diberkati. Kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan doa. Haleluya. Amin.